nggak bisa ke karena mahal. Ya, aku gini, untuk minimal gitu. Baju. Saya juga belum nyari nih. Ya. Mari. Minumnya di sana, silahkan ambil sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, hadirin semua yang kami muliakan, baik yang datang secara offline di ruangan Departemen Fisika ruang 1 maupun yang melalui online ya. Ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, termasuk mahasiswa saya yang kuliah hari ini untuk hadir di sini baik secara online maupun offline. Ya, kali ini akan kita undang penyaji yang sudah biasa terjun di dunia nyata, jadi membuat alatnya betul, mencoba betul, dan sudah siap edar ya Pak Bayu. Nah, ini praktisi dan pengajar ya. Untuk itu beliau akan menyajikan tentang fisika radiografi, dinamika keberadaan fisika radiografi untuk pengetahuan kita semua. Walaupun demikian, nantinya jika masih ada masalah yang dirasa perlu ditanyakan kepada beliau, walaupun sudah di luar ruangan, saya kira beliau akan
terbuka. Ya, untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Gede Bayu Suparta. Untuk waktunya mohon sepuasnya saja, karena waktunya cukup lama hingga jam 12. Tapi kalau masih lebih mau diskusi, saya kira masih kita gembira. Ya, terima kasih. Monggo silahkan Pak Bayu untuk menyajikan paparan topik yang berkaitan dengan radiografi yang dekat dengan fisika medis. Ya, silahkan. Matur nuwun. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Bambang Murdoko atas pengantarnya. Terima kasih kepada semua hadirin yang hadir di ruang sidang ini. Demikian juga teman-teman yang berada di online, ada dari Bali, dari Batan, dari juga Unmul, juga dari Batan, maksudnya dari BRIN. Dan tadi saya lihat juga dari UNUD itu, dan mudah-mudahan nanti akan banyak juga yang join. Nah, pada dasarnya ketika saya ditawari oleh KBK Fisika Terapan untuk memberikan seminar bonus, sejenak saya siapa lagi yang biasanya kita mengundang orang luar untuk presentasi, sekarang saya aja yang hadir. Nah, jadi kali ini saya menyampaikan topik yang dimana kita itu ya gimana ya, orang mengatakan radiografi. Ya. Sekarang saya mau menyampaikan penerapan ilmu fisika di bidang radiologi. Kenapa saya sebut penerapan ilmu fisika? Karena selama ini orang menganggap itu fisika terapan ya, radiologi fisika. Tetapi yang biasa kita adik-adik atau teman-teman dengar tuh radiografi. Jadi beda dengan kata radiologi. Ilmunya radiografi yang gambar, fotografi, radiografi, itu menggambar. Nah sekarang saya ingin menjelaskan, di sini saya ingin membeberkan kerangka bicaranya. Jadi pertama, saya punya motivasi untuk menyampaikan ini. Kemudian yang kedua, saya ingin mengulas sistem radiografi sinar X digital yang sekarang sudah menjadi tren, dan disinilah sebenarnya kunci dari radiologi. Kalau kita bicara sistem, kita sudah mulai menyentuh yang namanya logi, pengetahuannya gimana. Kalau bikin alat itu sepertinya gampang-gampang saja, ya mengoperasikan alat gampang-gampang saja. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita punya ilmunya untuk itu? Seberapa jauh ilmunya kita bisa pahami? Lalu kalau dia punya ilmu, ya. Oke. Maaf ada interupsi dikit, ya. Nah itu. Nah, wah, ini sekarang saya jadi ganteng sekarang. Jadi kalau di Zoom saya jadi ganteng. Ya. Kalau dari jauh nggak ganteng. Oke, terima kasih Pak Rafidah. Ya, jadi sudah oke, ya. Ya. Kemudian saya akan mengulas tentang sistem radiografi sinar X digital yang merupakan ilmunya. Nah, kemudian di dalam sistem radiografi digital itu ada mesinnya, mesin sinar X, lalu ada detektor, ada objek radiologi, dan kemudian yang kita lihat sebenarnya adalah citra digitalnya. Jadi apapun bentuk sinar X-nya, apapun bentuk detektornya, apapun objeknya, yang kita lihat di situ adalah citra digitalnya.
Dan disinilah kemudian sebenarnya bagaimana memperoleh citra digital itu sebenarnya. Jadi kering banget disebut radiografi, yaitu membuat citra. Tapi inginnya membuat citra itu, lihat dulu, kita mau membuat apa, ilmunya apa. Nah di sini secara khusus kita ngomong radiologi. Sebenarnya radiologi ini sifatnya tidak hanya medical, tetapi di dunia industri dikenal dengan NDT, non-destructive testing. Ya, salah satu NDT itu ada namanya radiografi. Jadi dalam ilmu radiologi itu kalau di industri radiografi for NDT. Jadi begitu jadinya. Nah, ini kerangka bicaranya. Kemudian, nah ini saya sampaikan motivasinya. Saya sudah kira-kira 30 tahun ya berurusan dengan radiologi. Ya, radiologi itu bagi saya itu ilmu. Ya, tapi tampaknya radiologi itu lebih dikenal di rumah sakit maupun di fakultas kedokteran. Jadi namanya unit radiologi. Ya. Nah kemudian lulusannya itu namanya dokter esperad, dokter spesialis radiologi. Nah, padahal yang belajar radiologi itu kan itu fisika ya. Tapi kok di fakultas kedokteran disebut radiologi. Dia melihat gambar, dia belajar gambar. Tetapi kok logi? Nah kemudian dalam beberapa kali pertemuan ataupun dia belum banyak kenal, saya itu sering dipanggil dokter. Padahal saya doktor. Jadi dokter, loh kok saya jadi turun? Saya Departemen Fisika membuat saya jadi S3 kok jadi S1 gitu. Jadi Pak Dokter gitu. Padahal saya nggak pernah ke dokter. Jadi itu suatu motivasi yang ingin saya sampaikan juga. Yang ketiga adalah karena keterampilan saya di bidang membuat alat, kemudian saya dikatakan dosen teknik fisika. Jadi bukan dosen MIPA fisika. Saya dari MIPA fisika bukan teknik fisika. Ya kemudian kadang-kadang saya juga, Bapak di teknik elektromedik, ya. Bapak di teknik elektro ya. Karena saya utak-atik elektro juga. Kadang-kadang saya juga biomedical engineering. Jadi saya dikelompokkan ke situ. Loh, saya kan orang fisika dari dulu nggak pernah berubah. Nah itu. Jadi saya ingin meluruskan di situ. Saya itu tetap orang fisika. Ya, karena itu belajar radiologi. Ya, kemudian yang keempat adalah ya riset-riset saya memang dari dulu tuh karena radiologi sudah diambil. Jadi saya nggak bisa mengklaim riset-riset di bidang radiologi. Ya sudah saya ambil yang netral aja. Riset saya di bidang fisika radiografi atau di bidang fisika terapan. Ya, fisika terapan. Terus fisika terapan apa? Ya imaging, ya radiologi, ya macam-macam. Jadi saya sendiri malah bingungnya orang. Ya. Terus kemudian kalau kita melihat radiologi, ya radiologi itu ternyata stakeholdernya banyak. Ya, ada namanya Ikatan Dokter Indonesia. Ya, kalau itu ada di rumah sakit namanya unit radiologi. Di situ ada dokter esperad, himpunannya namanya PDSRI, Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia. Kemudian ada radiografer, ada asosiasinya PARI, Persatuan Ahli Radiografer Indonesia kalau saya. Kemudian elektromedik, Ikatan Elektromedik Indonesia. Lalu kemudian ada fisika medik, AFISMI. Nah belum ada ini, mudah-mudahan nanti akan terbentuk ini. Asosiasi Proteksi Radiasi. Nah pertanyaan kemudian, ya Simbah tahun 1819 tanya, saya itu pemenang hadiah Nobel, aku tempatnya di mana? Yaitu fisika itu, PSI itu di mana? Physics Society of Indonesia itu posisinya di mana di bidang radiologi? Nah itu ternyata dia bukan berada di itu. Jadi teman-teman fisika itu ya berada di luar ini. Padahal itu mainannya radiologi.
Itu. Jadi itu menjadi concern saya. Nah, kemudian saya ingin sampaikan apa yang sistemnya. Ini adalah salah satu sistem radiografi sinar X. Banyak sekali. Nah, secara khusus saya ingin promosi sih. Jadi ini adalah hasil inovasi daripada riset-riset saya bersama adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman kolega yang lain dari luar fisika. Itu membuat namanya alat DDR Madina, Direct Digital Radiography Made in INA, Made in INA, Made in INA, Madina. Itu saya kebetulan ya jelek-jelek begini ya mendirikan perusahaan gara-gara disuruh-suruh jadi PT Madina Karya Indonesia, ya Madina Karya Indonesia, dan ini saya klaim sebagai produk dalam negeri. Nah, fiturnya banyak sekali. Jadi saya menggunakan alat-alat yang relatif tersedia di market dan kita bisa buat bentuknya seperti ini dan sudah dapat izin edar. Jadi kemampuan sistemnya itu sudah memenuhi persyaratan. Pertama yang harus dilihat adalah ada pesawat X-ray. Jadi tadi ada mesin X-ray. Yang kedua ada detektor. Detektornya ada dua. Detektor yang untuk bed radiografi di dalam dan untuk torak di sini. Jadi ada dua detektor di situ fix. Kemudian tentu ada objek. Objeknya itu bisa tidur, bisa berdiri. Kalau misal mau foto torak dia berdiri, kalau misal untuk foto badan dia tiduran. Kemudian kita lihat dengan layar monitor karena dia sudah digital. Jadi teknologi ini sudah memenuhi, sudah mengandung banyak sekali fitur. Dia bisa untuk tulang, dia bisa untuk torak, dia bisa untuk kepala, whole body, bahkan kita bisa menggunakannya menjadi panoramik. Jadi karena ini hasil riset, seluruh kemampuan hasil riset adik-adik mahasiswa itu kita masukkan ke sini. Jadi ini bukan karya saya semata, tetapi ini adalah hasil kumulasi daripada hasil-hasil penelitian adik-adik mahasiswa. Nah, jadi inilah bentuknya, ada sumber radiasi, ada detektor, ada objeknya. Lalu kemudian tentu hasilnya adalah citra digital. Citra digital yang bisa ditampilkan di layar monitor, di layar komputer. Kemudian mari kita lihat bagaimana mesinnya. Ternyata mesin sinar X itu teknologinya sudah banyak berubah. Kalau kita mengenal dulu teknologinya kan ini, ya di sebelah kiri ya. Enggak ada. Enggak ya. Apakah kursornya muncul enggak di situ ya? Ya, jadi ini adalah di Zoom belum muncul slide-nya, Pak. Jadi saya nunjuk-nunjuk jadi Belum slideshow. Ini muncul nggak? Sudah muncul, Pak. Oh, nggak bisa. Sudah muncul, Pak. Ya. Ya. Oke, gini aja ya. 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 Nah, mesin sinar X yang umumnya diajarkan, ya, diajarkan ini, yang sebelah kini. Jadi anode, katode ini ada di buku-buku standar fisika. Ya, tabungnya juga seperti ini, insertnya sering secara teknis disebut insert tube. Ini padahal secara fisika ya ini tabung sinar X. Ya, kemudian macam-macam di insert di situ, bisa menjadi alat X-ray dental, bisa menjadi SF100BY, bahkan untuk yang lebih powerful itu menggunakan rotating anoda. Jadi sebenarnya teknologi ini sama, cuman ini anodanya yang bisa berputar. Otomatis sistemnya menjadi lebih kompleks. Ya, kemudian tabungnya menjadi lebih besar, tidak lagi ringan.
Ya, kemudian dia harus menggunakan high tension, jadi tegangan tinggi, sangat tinggi, bahkan di level 30 sampai 80 kilovolt. Ya, kalau yang di sini paling hanya 80 kilovolt. Yang kemudian yang di SF100BY itu bisa 120 kilovolt. Jadi teknologi ini sebenarnya ini perlu daya. Kalau daya ini dayanya yang daya dental ini perlu hanya 1000 watt. Kalau yang X-ray SF100BY ini paling sekitar 5.000-6.000 watt. Kemudian kalau yang menggunakan rotating anoda itu dayanya 30.000 sampai 80.000 watt. Jadi tergantung pada teknologinya itu menjadi sangat besar. Nah sekarang teknologi yang seperti ini sudah mulai out, ya, mulai menghilang atau mulai ditinggalkan sebenarnya. Tapi kita di pasar Indonesia itu sepertinya masih dipakai. Ya, salah satunya adalah yang namanya handheld X-ray. Jadi yang seperti kamera foto itu. Kemudian juga high frekuensi. Sekarang sudah beratnya sekitar 4 kilo. Ya. Kemudian yang ini beratnya sekitar 20 kilo. Nah, kemudian ada lagi secara elektronik itu sudah jauh berbeda dengan rangkaian-rangkaian yang diajarkan di buku-buku standar tentang radiografi. Jadi sebenarnya mesin sinar X itu sudah berubah mulai ke arah teknologi semikonduktor dengan daya rendah. Jadi kalau ke depan kita mendapatkan alat-alat X-ray yang ringan dan begitu sangat mudahnya dioperasikan, sebenarnya itu sudah konsekuensi dari kemajuan ilmu radiologi yang dikembangkan di fisika. Jadi ini bukan persoalan kita bangga dengan fisika, apa maksudnya sombong dengan fisika, tapi ini teknologi fisika, ya, teknologi yang dikembangkan dari ilmu fisika. Lihat dari ini detektor. Kemudian tahun 1895 itu Ronson mendapatkan Nobel untuk itu. Kemudian itu namanya teknologi fluoroskopi, ya, yang namanya XRII atau namanya tabung II, image intensifier. Nah itu sebenarnya sudah itu live tahun 48. Dia bagus karena sebenarnya dosisnya rendah, powernya juga rendah, continuous imaging bisa dilihat langsung bedah, kemudian direct imaging, ya, kemudian dia filmless, ya, tanpa film. Dan teknologi itu berkembang pesat di tahun 48. Tahun 7 sampai 7 ketika kita sudah mengenal kamera, dipasang dengan kamera. Ya. Kemudian tahun 80-an diintrodusir karena ingin digital, lalu diintrodusirlah namanya komputer radiografi. Pada intinya dia sama dengan kaset film, cuma dia harus menggunakan proses seperti digitizer, scanner biasa. Jadi cuma dia disimpan permanen di situ, semi permanen, kemudian dibaca dengan laser scanning, dia seperti begini. Nah ini alatnya waktu itu mahal sekali. Ya, seingat saya tahun 2009 saya terlibat di sini harganya 4M. Sekarang sudah turun, sudah terjadi deflasi. Jadi dulu 4M satu set ini karena saking baru-baru. Kemudian ini tahun 80 masuk. Ternyata belum lama. Jadi baru 10 tahun sudah ada penantang yang baru. Jadi yang namanya flat detector. Ini saling bersaing satu sama lain. Tentu ini basisnya masih agak manual, yang ini sudah langsung direct. Jadi plug gitu. Jadi dia langsung mendapatkan gambar. Namanya disebut direct radiografi. Begitu kena digunakan langsung menghasilkan gambar. Ini kurang lebih dalam waktu 3 detik itu sudah kita peroleh. Nah, persoalannya adalah bahwa ini harus dipindah-pindah. Jadi ini sangat fragile.
Di samping itu, ini nggak bisa diubah-ubah ya sebenarnya. Jadi tergantung teknologi, karena dia teknologi digital, teknologi semiconductor. Jadi kalau ingin mendapatkan resolusi tinggi, ya ganti. Jadi ya ini nggak bisa diubah. Jadi kalau sudah punya yang resolusi rendah, kemudian ingin ganti, ya ini dibuang. Diganti yang lebih. Jadi seperti halnya membeli alat. Nah, jadi beli baru lagi. Nah, menariknya adalah saya mengembangkan, merevisit teknologi II ini karena pada lagu teknologi II ini sudah menggunakan kamera. Teknologinya juga dasarnya sama. Di sini ada matter fluorescent, di mana kalau kena sinar X dia berpendar, ada bayangan. Nah, saya cuma menggunakan itu saja. Jadi prinsip fisikanya harus dipegang. Loginya harus dipegang, ilmunya harus dipegang. Ilmunya apa? Bahwa ada suatu alat untuk mengkonversi sinar X menjadi sinar tampak. Nah, itu materialnya apa? Matter fluorescent. Ya, semua XRI itu ada matter fluorescentnya. Itu yang mengkonversi sinar X menjadi sinar tampak. Nah, dari sinar tampak itu akan ada bayangan, sinar tampak lebih mudah ditangkap dengan kamera. Dan itu sudah dibuktikan di XRI. Jadi secara teori, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak membuat penemuan spektakuler. Saya hanya menggunakan apa yang dipahami oleh dunia teknologi. XRI sudah ada kok. Kita cuma membuatnya jadi lebih praktis, lebih ringan. Jadi tidak ada lagi elektronik yang terkait dengan XRI yang dimana itu diperlukan 300 kilovolt, ya. Kemudian 300 volt sorry. Kemudian kalau dengan kamera kan cukup, karena dia menggunakan kamera CMOS, itu powernya cuma ya 5 volt USB. Ya, jadi powernya rendah, kemudian yang penting itu kemudian mainnya di X-ray. Jadi kalau dari sisi detektor, kita sudah sangat berhemat banyak. Jadi kita sudah membuat simplifikasi sedemikian sehingga the best principle daripada radiografi itu bisa kita terapkan. Nah, kemudian berikutnya, nah kita dari X-ray sudah, detektor sudah, obyeknya apa? Nah, obyeknya itu macam-macam, mulai dari gigi, mulai dari panoramik, kemudian pembuluh darah. Ya, kita kalau angiografi kita bisa lihat. Lalu mamografi, ini adalah pembunuh wanita yang dia silent killer karena payudaranya menderita ada kankernya. Kemudian radiografi itu hampir seluruh tubuh manusia, tubuh bagian itu bisa dideteksi. Ya, jadi radiologi itu memiliki peluang untuk betul-betul dicermati radiologi, alat radiografi ini untuk apa. Jadi kita tidak seharusnya kalau kita mengenal namanya radiologi sebagai ilmu, kita harus tanya alatnya ini untuk apa, spesifikasinya apa. Kalau untuk kepala, oh begini. Kalau untuk dada seperti ini. Nah, kita nggak bisa membuat itu radiologi umum gitu semua kita pakai untuk satu hal. Nah, kemudian akibatnya karena satu alat diuplak-uplak itu, kemudian kalau teman-teman radiografer akan melihat, oh untuk dada, KV-nya sekian, MA-nya sekian, ya. Jadi KV 80, 82, kemudian MA-nya 15 atau 17. Saya sebagai fisika malah kadang-kadang heran, bedanya 62 kilovolt dengan 65 kilovolt itu bedanya apa toh? 82 kilovolt dengan 12 MA itu apa? 80 kilovolt dengan 75 kilovolt itu apa? Karena apa? Ketika kita cek spektrumnya, semua X-ray yang kita cari itu menggunakan tungsten. Tungsten itu karakteristiknya adalah di sekitar 60 kilovolt. Ya. Kemudian juga kalau di K-betanya di 69. Jadi sebenarnya mau berapapun
yang kita cari ya di situ. Nah, jadi nanti itulah pendekatan yang kita lakukan bahwa objek radiologi itu sebenarnya tidak begitu menjadi penentu daripada settingan alat radiologi. Selama ini alat radiologi disetting sesuai dengan objek. Seharusnya alat radiologi itu tidak tergantung pada objek. Itu ilmunya. Nah, jadi saya ingin meluruskan. Ilmunya adalah objek itu tidak menentukan settingan X-ray. Ya. Jadi tetapi X-ray itu sudah dibuat supaya dia cukup untuk mendapatkan citra daripada seluruh tubuh. Ya. Jadi itu. Kemudian berikutnya adalah ini. Ya. Nah, sekarang baru kita dari sumber radiasi, detektor, objek. Nah sekarang baru ilmunya. Ilmunya gimana? Nah ilmunya itu seperti ini. Jadi menggunakan Beer-Lambert. Jadi ketika ada suatu radiasi dilewatkan pada suatu material dengan linear atenuasi, koefisien atenuasi linear mu setebal X, maka dia akan mengalami pelemahan dan itu diatur dalam Beer-Lambert ini. Jadi eksponensial ini kalau diselesaikan. Nah, kenyataan bahwa objek itu adalah gabungan daripada berbagai komponen dari tubuh sehingga dia ada summation, penjumlahan dari nilai-nilai koefisien atenuasi linear dari komponen-komponen tubuh itu. Nah artinya sebenarnya kita tidak perlu khawatir banget dengan mu1, mu2, mu3 itu. Sekarang hukum yang ada adalah Beer-Lambert. Jadi kita hanya memperhatikan intensitas radiasi yang keluar objek dengan yang sebelum kena objek. Jadi yang kita lihat itu bagaimana solusi ln I0 per IT daripada ini menjadi mu X. Ya, jadi itu. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan jumlahan I0 eksponensial mu X, mu Y, sehingga kita jadi ruwet. Ini ada di tomografi. Jadi radiografi itu tentu beda dengan tomografi. Kalau tomografi tentu akan memperhatikan ini. Jadi sebenarnya kita fokus di sini alias kita harusnya fokus pada koefisien linear atenuasi. Koefisien atenuasi linear. Koefisien atenuasi linear. Jadi yang kita lihat bahwa yang kita petakan itu sebenarnya ln I0 per IT dibagi dengan X. Itu sebenarnya. Nah X itu kita tidak tahu tapi kita bisa memasang diameternya tertentu, ya sebut aja D. Jadi apapun yang dilewati di situ, mau dia udara, mau dia air, mau dia baju, mau dia badan, itu ya sudah, itu diameternya. Jadi mu yang tampak itu adalah mu total yang terkesan di sini. Ya, sehingga kemudian ada suatu mapping di sini. Nah ketika kita berbicara tentang radiografi digital, maka nilai koefisien atenuasi itu di mapping ke dalam namanya gray level. Nah padahal sebenarnya koefisien atenuasi itu tidak sama dengan gray level. Ya, itu adalah transformasi. Berarti ada suatu masalah di situ. Kenapa itu kemudian jadi masalah? Nah ini deskripsinya. Misalnya saya pernah di rumah sakit itu di foto ronsen begitu. Ini X-ray-nya, ini detektor, saya berdiri di sini. Oke, saya berdiri di sini. Nah hasilnya adalah ini. Jadi citra aslinya ini sepertinya. Ya asli. Tapi ini kan sudah digital. Udah gray level. Nah, karena kita konversi. Karena yang sebenarnya terukur itu koefisien atenuasi linear. Tetapi itu kan tidak bisa diterjemahkan dalam gambar. Itu sebuah angka ukur. Nah kemudian ditransformasi ke dalam gray level.
Nah, kemudian ketika kita melakukan image processing, ya, kita bisa memperoleh beberapa tipe. Ya, gambar ini, ya, gambar sebelah kiri kanannya, terus gambar ini kalau saya invert, bahkan kemudian saya bisa buat menjadi tampak lebih baik, lebih indah dari aslinya. Ya. Jadi dengan image processing kita dapatkan gambar yang dapat seperti ini. Ini gambar yang sama karena kemampuan image processing. Nah, pertanyaan adalah apa yang Anda lihat dari gambar itu? What you see. Harusnya what you see is what you get. Nah, inilah para dokter, ya, para dokter itu diajari. Ya. Gambar aslinya ini asli fisika langsung linear. Jadi ini adalah bentuk linear transformasi mu x y ke gray level. Ini hasilnya. Mesin. Datanya itu hasil transformasi. Sementara ini adalah proses image processingnya. Image processing berarti dia non-linear. Berikutnya kemudian. Nah, dokter itu diajari membaca ini. Ya, dokter ini supaya dibuat ini. Jadi akhirnya apa yang Anda lihat itulah yang Anda dapat. Jadi sekarang tinggal kita mengajari, karena ini radiologi, ya seharusnya ke sini belajar membaca yang asli. Tapi kalau membaca yang ini tentu akan menghasilkan gambar-gambar yang mungkin buruk, karena kita diatur oleh Bapeten radiasinya harus serendah mungkin. Ya, namanya juga menggunakan radiasi rendah kan, ya jangan berharap gambarnya bagus, pasti noise-nya tinggi. Nah, jadi harus powernya gede. Nah, inilah kemudian nanti saya akan cerita bagaimana situasinya ini. Nah, kemudian inilah yang dicari dokter, yang di kanan. Berarti ada image processing di situ. Ya, orang fisika sebenarnya ya, kalau bisa melihat ini kenapa saya harus ke sini? Gitu. Tapi oke lah, itu harus ada kompromi nanti. Karena ini radiologi berarti ada ilmunya. Kita harus kompromi di situ. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ilmu fisikanya. Ini radiasi sinar X dengan radiasi nuklir. Ya. Selama ini kita selalu dikatakan di ilmu radiografi itu bahwa radiasi itu tergantung pada faktor eksposi. Ya, namanya energi radiasi, ada Kv dan Ma. Jadi tegangan anode katode sama arus filamen. Ya, di situ ada Kv dan Ma. Kemudian tergantung dari fisika tergantung bahan objek yang diradiasi, yaitu Z dengan ketebalan. Z dengan ketebalan objeknya. Tadi kan di rumus sebelumnya X sudah saya anulir. Jadi saya distandarisasi, dinormalisir ke dalam bentuk diameter D atau tebal. Kemudian daya tembus. Daya tembus itu V atau Kv. Makin tinggi Kv maka daya tembusnya semakin bagus. Ya. Kemudian ketebalan objek. Jadi makin tebal objek ya radiasi yang dilewatkan menjadi semakin lemah. Kemudian waktu eksposi. Waktu yang lama itu membuat data cukup. Ya, jarak. Dan tentu nanti ada waktunya. Nah, jarak makin jauh jarak itu berarti kemungkinan dia akan mengalami pelemahan radiasi menurut seper R kuadrat. Jadi kalau secara fisika intensitas itu ditentukan oleh kuadrat tegangan anoda katoda dan arus. Jadi kalau kita menaikkan Kv, ya tegangan anode naik 1 kilovolt gitu, maka dia akan menambah kuadrat. Sementara kalau arus dia tidak, dia linear. Jadi pengaruh Kv itu menjadi sangat signifikan. Nah sekarang bagaimana memainkan Kv-nya ini? Ya, kemudian material juga menentukan. Jadi kita mau menyasar yang mana? Mau kepala, paru-paru, perut, tangan, kaki, itu tergantung Z di situ.
Kemudian kita juga tergantung sekarang seberapa besar areanya. Ya, kita buat untuk besar, kalau untuk tubuh manusia ya sekitar 40 cm sampai 30 cm itu sudah standar. Untuk orang Indonesia umumnya kecil-kecil, ya badannya cukup segitu. Ya kadang-kadang untuk orang gemuk yang 43 kali 35. Jadi itu adalah pilihan-pilihan yang ada ketika kita mengkompromikan dengan ini. Cuman kemudian ada satu yang menarik. Secara fisika sebenarnya udah selesai di 1 sampai 6. Tapi kemudian intensitas radiasi itu dikonversi oleh aturan bernama dosis radiasi. Nah kalau dosis radiasi yang saya kenal yang namanya dosis medis, dosis obat, artinya kan makin tinggi dosisnya, kan makin cepat sembuh, betul nggak? Kalau dosisnya dinaikkan kan makin cepat sembuh, makin cepat, makin bagus kan? Nah ini mulai aturan dosis tidak boleh tinggi, turunkan, dosisnya harus ditekan. Ya, jadi dosisnya kok loh. Jadi kebalik kan pemahaman di medis yang mengatakan dosis itu artinya kalau ditambah hasilnya akan menjadi lebih baik, tetapi dosis harus dikurangi. Nah, gitu. Jadi ini akan menjadi complicated karena apa? Apalagi kalau itu dikaitkan dengan sinar X dengan radiasi nuklir. Sampai saat ini aturan mengatakan radiasi pengion. Ya, radiasi pengion. Radiasi nuklir itu ya berasal dari inti atom. Tetapi radiasi sinar X sebenarnya transisi di dalam atom. Ya, ini harus dijelaskan sebenarnya ke masyarakat. Sebenarnya berbahaya enggak sih? Ya kalau kita mau berdebat ya sebenarnya enggak berbahaya sih. Artinya ya jangan sering-sering. Tapi kalau nuklir ya pasti berbahaya gitu ya. Jadi disinilah kemudian kalau kita cek kita lihat spektrumnya. Ya yang kita gunakan X-ray itu ada tungsten, maka kalau kita menggunakan anoda tungsten, karakteristiknya ya sekitar 60. Ya, mepetnya itu 69 H-betanya. Sebenarnya mainannya cuma di situ. Ya. Jadi X-ray yang kita lewat itu mau di 80, 100, 120, 125, sebenarnya yang kita cari itu adalah X-ray karakteristik. Karena apa? Koefisien atenuasi itu adalah fungsi energi. Ya, kalau energinya macam-macam maka itu menjadi rata-rata. Jadi akannya membuat jadi dia tidak begitu fokus. Ya, karena terlalu banyak energi spektrumnya. Makanya untuk mendapatkan hasil yang baik Z itu penting dan energinya. AV-nya. Nah, jadi yang kita lakukan pada waktu bersama adik-adik mahasiswa, teman-teman semua, itu saya berusaha mencari bisa enggak kita menggunakan X-ray membuat citra radiograf di bawah 100 kV. Kemudian di bawah 100 MA. Supaya apa? Aman, yang sudah aman itu biar lebih aman lagi. Kemudian berarti apa itu? Nah, berarti kita harus mencari sensor yang sensitif. Ya, kemudian responnya cepat. Detektornya respon, lalu terapkan image processing secukupnya. Jadi jangan menggunakan image processing sangat tekanannya terlalu kuat. Jadi terlalu ini. Nah, kalau kita mendapatkan radiasi di bawah 100 kV, di bawah 100 MA, maka itu artinya harusnya itu sudah masuk kategori non-nuklir. Ya, pertama radiasinya mestinya aman. Tapi aman pasti amannya seberapa? Ya, tinggal kita hitung. Dosis rendah, karena pasti rendah dosisnya. Jadi karena di sini intensitas radiasi rendah. Lalu powernya juga rendah. Karena di bawah 100 kV kan nggak perlu besar-besar. Jadi cukup dengan 5.000 watt sudah oke. Karena kalau 5.100 kV berarti MA-nya 50 itu paling tinggi. Ya, MA-nya 50 MA. Powernya X-ray 100 kV.
Kalau dikalikan kan 5.000 dapat 5 kilowatt. Nah, kemudian kalau sudah aman, mestinya radiografi itu bisa untuk mengecek kondisi bayi. Kalau bayinya stunting, ya, kalau bayinya tumbuhnya tidak normal, ya. Jadi bagaimana ini kemudian juga mengecek bayi ibu hamil, ya, kalau dia sudah aman. Tapi kenyataannya sekarang ini kita itu pokoknya radiografi itu tidak boleh untuk anak kecil, bayi tidak boleh untuk ibu hamil. Padahal di beberapa tempat ada istilah babygram, pediatrik, itu ada ilmunya. Digunakan kok itu. Kemudian ada juga pregnancy, mengecek kehamilan. Nah sekarang pakai USG misalnya, itu kapan lahirnya, laki apa perempuan. Kalau di radiografi kan laki kelihatan kan. Betul nggak? Kan kelihatan anunya, ya kan? Kemudian ukurannya jelas, bentuknya jelas, jantungnya sebelum lahir kita udah tahu kondisi bayinya. Dan itu tentu buat aja ketika di umur 7 bulan. Kan kalau secara tradisional namanya mitoni. Pada saat itulah bayi itu sudah terbentuk. Tapi kalau sebelumnya masih belum. Jadi belum bisa diprediksi anak ini lahir cacat apa enggak. Ya. Tapi kalau kita sudah lihat, oh ternyata bayi di dalam kandungan itu berkalung usus. Jadi ususnya itu melilit lehernya. Nah ini tahu nggak di USG? Itu kalau salah melahirkannya itu bisa menjerat lehernya. Jadi meninggal. Jadi itu menjadi perhatian kita bahwa kalau seandainya itu memang aman, untuk keperluan tertentu kita bisa memeriksanya. Berikutnya, ya, yang berikutnya adalah ini, sudah ya. Nah, ilmu fisikanya lagi. Selama ini orang kalau bisakah Indonesia bikin mesin X-ray? Wah kalau itu tolak kiri kanan, nah, ya. Nggak ada yang teknik elektro ditanya nggak bisa, teknik dike nggak ada, teknik elektro, ya. Fisika tolak toleh, ya. Fisika. Pak Bayu bisa nggak? Nggak, saya bilang gitu. Yang bisa Cina, saya bisanya beli. Ya. Tetapi sebenarnya kalau mau dipelajari, ya di fisika, khususnya Departemen Fisika, jadi kalau kita mengklaim ilmu Departemen Fisika, maka seharusnya kita bisa mempelajari membuat X-ray. Ya. Karena apa? Ini ada teorinya. Ya kalau Anda lihat ini adalah material untuk anode. Jadi sudah ngumpul. Oh berarti kita ada kandidat ini untuk X-ray yang lebih tinggi. Yaitu ini material apa ini? Rhodium ya. SG ya. Kemudian ini ada emas. Jadi kalau kita bikin pesawat anode yang energinya lebih tinggi itu ada kemungkinan kalau kita menggunakan SG. Nah SG itu material buatan ya. Jadi ya harus dibuat supaya lebih dari sekarang. Jadi jangan menaikkan powernya sampai segede itu. Kita mungkin hanya perlu 120 kV tapi powernya di 100 kV. Karakteristik. Jadi kita harus belajar di situ. Jadi mari kita membuat pesawat X-ray dengan target anoda yang baru. Jangan mengikuti seperti sekarang ini. Tapi tentu pemahaman ilmu material fisikanya, fisika materialnya juga ya harus sesuai. Kemudian detektor. Dari sisi detektor dulu ada BGO, CDWO4, AGBR, NaITL, CSITL. Sekarang sudah semiconductor, HZ, kemudian gallium arsenide yang diperkaya dengan krom, kemudian CDTE, CNT, ya, CZT, namanya CZT, ya. Ini posisinya sudah jelas. Oh berarti dia berada di unsur-unsur alkali dan alkali tanah. Kemudian dia berada di wilayah-wilayah ini. Kita kombinasi ini. Jadi kalau kita membuat kira-kira
detektor seperti apa materialnya, ya coba main-main di komputasi di situ. Di UPLA-APLE coba biasanya Pak Solihun di sini, Profesor Solihun, dia kan bisa membuat metode-metode membuat material. Ya, jadi sebenarnya kita bisa mempelajari ini minimal di komputasinya. Kira-kira sensor masa depan itu material seperti apa. Kalau nanti sudah ketemu, minta aja Cina atau Taiwan yang bikin. Ya kita pasok formulasinya. Jadi jangan semua kita bikin. Jadi kita tahu rumusnya aja sudah oke kok. Ya, kita bekerja sama namanya. Jadi kita jangan bersaing dengan bangsa asing. Ya mari kita mengembangkan daya kerjasama. Kita nggak perlu bersaing. Ya kalau kita menemukan sesuatu kita share pada dunia. Ya begitupun juga radiografi digital ini saya share pada dunia. Jadi kita tidak mengatakan bahwa ini Indonesia hebat. Ya biasa-biasa saja. Karena ini ilmunya ada. Ilmunya dasar fisika. Fisika itu dari dulu ya untuk semua orang. Tidak untuk orang Indonesia. Ya tidak untuk disembunyikan. Berikutnya ini adalah teorinya. Transisi elektron dalam atom. Ya. Jadi kalau misalnya dia masuk berarti dia absorb energi. Keluar berarti mengeluarkan energi. Kalau dia absorb berarti kita ambil, nanti satu ketika dia akan keluar dan menghasilkan sinar X. Nah teorinya kalau ini misalnya molybdenium. Molybdenium hanya butuh 35 kilovolt untuk mendapatkan karakteristik di angka 17 kilovolt. Jadi untuk mamografi itu cukup. Ya, cukup mamografi. Pakai molybdenium. Juga untuk kedokteran gigi. Jadi 19 kilovolt itu cukup. Kalau menggunakan tungsten, nah ini adalah di level di atas 180 sampai 100 kilovolt. Ujung-ujungnya ya tetap aja di karakteristik, enggak akan pindah. Ya. Jadi kita kemudian mencari material, kira-kira kalau kita men-trigger atom itu gimana caranya, yang keluar itu adalah transisi dari M3, 3P3 ke K1S. Itu aja yang dicari, jangan dibiarkan yang lain. Nah itu perlu belajarnya begitu. Memang dia punya kemungkinan dari transisi L ke K, kemudian M ke K. Kita cari supaya kita dapat karakteristik 19 kilovolt, lebih besar dikit, tetapi monokromatik. Ya. Itu berarti kita dapat 20. Ini perlu pemahaman fisika atom. Ya. Ini perlu kita belajar ini. Spektrum, kita detektor. Jadi saya mencoba mari kita minimal di main teori ini. Ya, kita belajarnya di situ. Dan yang berikutnya, yang menarik adalah ini alat ukur. Alat ukur ini semua tidak dibuat, harusnya dibuat orang-orang fisika. Kalau saya tanya, apakah Anda punya perhatian kepada alat deteksi nuklir? Nggak ada. Ya, padahal ini materialnya top sekali. Ya, teknologinya sangat mudah, apalagi sekarang sudah semiconductor. Kemudian juga mengukur namanya quality assurance. Ya, jadi bagaimana mengecek kualitas citra radiologi yang kita peroleh. Bagaimana caranya menjustifikasi. Karena apa? Kalau dokter melihat tadi, what you see is what. Harus ada image processing. Image processing itu sangat subjektif. Ya, sehingga dokter satu mengatakan ada kanker, dokter yang lain itu mengatakan kanker, bahkan dia melihat yang lain. Ya, kalau paru-paru ada asma, ada pneumonia, ada TBC, ya, ada perokok, kemudian ada apa lagi, jantung bengkak, gitu. Kalau dokternya bisa melihat itu semua bagus, tapi kan akhirnya penyakitnya jadi banyak. Jadi penyakitnya. Jadi kalau semua dokternya tahu, ya akhirnya kita akan menemu banyak penyakit. Oke, jadi harapannya dokter enggak usah dah banyak-banyak nyebutin penyakitnya, bikin pusing. Ya kan gitu. Tapi tugas dokter adalah menemukan penyakit.
dan menyembuhkannya. Kalau nggak ketemu, ya nggak dibayar gini kali. Ya. Nah, jadi itulah ilmunya. Ya, ilmunya detektor, ilmunya mesin X-ray, ilmu atomnya. Dan kemudian, ya mari kita dari ini izinkan saya membuat. Ya, sebenarnya radiologi itu ilmu fisika terapan yang memanfaatkan sinar X, khususnya radiasi atom. Ya, dan ya kadang-kadang ada radiasi gamma. Ya, karena itu untuk NDT sebenarnya. Ya, radiasi gamma yang sebenarnya itu radiasi nuklir untuk menghasilkan citra struktur internal suatu objek, baik hidup atau mati. Jadi radiologi itu jangan dibatasi untuk manusia. Unit radiologi itu ya itu hanya dikenal di rumah sakit. Nah, bagaimana kalau kemudian kita luruskan ini? Tapi meluruskan ini bisa mengubah profesi. Jadi sarjana fisika esperad. Jadi sarjana fisika esperad. Jadi kan gitu. Spesialis radiologi. Jadi S2-nya spesialis radiologi ya. Jadi, Departemen Fisika spesialis radiologi. Kemudian radiologi itu mencakup sistem mesin sinar X. Jadi ilmunya harus tahu. Kemudian sistem detektor. Juga sistem objek. Juga sistem manipulator, mekanik, elektronik, software. Kemudian ada akuisisi, restoration, sistem informasinya. Ada morfologi di situ, ada segmentation, ada recognition, terus ada description. Jadi mau 8 mendeskripsikan Tuhan kita itu apa. Kalau memang hanya cukup dengan 2, kemudian mencari teknologi 20 megapiksel, 80 megapiksel, monitornya nggak cukup, nggak muat, gitu kan. Jadi tuh. Terus kemudian ilmu fisika ini masih terbuka. Tabung sinar X. Sekarang teknologi kalau di buku-buku dasar itu udahlah, itu hanya masa lalu. Kita harus mempelajari teknologi tabung sinar X yang baru. Buat itu ringan. Operasional di bawah 1000 watt. Ya. Sekarang Madinah baru berada di bawah di level 5. Kita akan masuk ke level watt nanti. Kemudian X, ya. Sekarang sudah masuk ke material sensor kristal. Jadi kalau kristal itu efek kolumnya bagus, nanti gambarnya lebih tajam. Karena itulah sekarang itu trennya penelitiannya itu mengarah bagaimana membuat kristal detektor dari unsur-unsur tanah jarang. Karena cesium itu kan NaITl, CsITl, itu kan kristal. Betul ya? Itu kan kristal. Nah sekarang detektor itu pun berusaha kita masuk ke kristal supaya gambarnya sedikit aja, itu powernya rendah, sudah menghasilkan gambar yang tajam. Kemudian kita harus mengkarakterisasi objek. Kita mau menarget apa? Bayi, ibu dalam kandungan, kepala, dada, pembuluh darah. Jadi kita setting di situ, bukan di setting di KVMA-nya yang dari itu. Semua itu ada, tinggal kita men-setting anodanya apa. Kalau untuk mamografi, anodanya molybdenum. Ya. Kalau untuk tubuh manusia, itu badan, itu tungsten. Kalau yang agak berat ini, mungkin kita buat SG. Ya. Yang juga pelajari adalah gimana? Apa yang Anda katakan ini bagus. Makanya kalau kita bisa bikin alat, maka kita juga harus belajar menjustifikasi. Kompetensi orang fisika itu adalah mengukur. Ya, mengukur. Kemudian mengkalibrasi. Mengkalibrasi lalu memvalidasi.
Nah, quality control, quality assurance itu adalah kompetensi fisika. Nah, jadi ilmunya dake-dake, nah, jangan dake-dake ilmunya tinggi-tinggi, yang gini-gini itu kita lepas. Dan ini kemudian selama ini diterapkan hampir semua alat-alat medis itu membutuhkan tenaga QA dan QC untuk memonitor apakah alatnya itu continuous tak kerjanya. Performanya tetap enggak. Kalau dia turun misalnya gimana cara memperbaiki. Itu yang ukur aja. Nah, ada di pari ya, ada di pari ya. Fisika ada di mana? Ya, fisikanya ada di mana? Jadi ini. Jadi saya bertanya pada Anda semua, fisika ada di mana sekarang? Padahal dia adalah meneliti X-ray-nya, meneliti detektornya, meneliti radio image-nya, menetapkan quality control, quality assurance-nya. Kita nggak berperan sama sekali. Ya. Fisika itu makanya wajar alat radiologi saya lama sekali dapat izin edar. Itu karena ya saya nggak punya cantolan. Ya. Fisika itu nggak membela saya. Ya. Fisik Society of Indonesia itu nggak ada gunanya bagi padahal ini alat fisika dari hasil penelitian Departemen Fisika. Tapi PSI nggak pernah ikut cawe-cawe, ya. Makanya saya nggak pernah ikut kegiatan PSI, nggak pernah. Jarang sekali saya ikut seminar PSI, ya. Karena memang ya mari kita coba benahi ini. Nah dengan melalui KBK Fisika Terapan, saya berharap ini jadi lebih. Saya kira itu Pak Bambang, ya mudah-mudahan memberikan insight pada teman-teman, ya. Memang ya seperti inilah cara saya menyampaikan. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dengan ucapan saya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Bayu yang telah menyajikan dengan gamblang dan tegas dan sudah berbasis dari eksperimen nyata. Kita beri aplaus untuk Prof. Bayu. Terima kasih. Untuk terkait dengan apa yang disajikan Prof. Bayu tadi, barangkali ada pertanyaan atau mohon penjelasan. Mari silahkan. Ya, silahkan berdiri dan sebutkan identitasnya dari mahasiswa mana. Oh, ini ada. Oh ya, mungkin saya ulangi. Oke, perkenalkan nama saya Falik Katuan dari Magister Fisika.
Saya izin bertanya terkait Prof. Bayu yang mencari material itu. Yang pertama, tolong penjelasannya lebih detail terkait mencari materialnya. Yang kemudian, bagaimana perkembangan riset untuk mencari material ini baik di Indonesia maupun dunia. Kemudian, apa tantangan kita sebagai fisika dalam mencari material ini gitu. Dan maksudnya seperti bagaimana kita bisa mengejar riset-riset yang sudah ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Adlan atas pertanyaannya, luar biasa. Ya, terima kasih juga pertanyaan. Saya memang selalu ngulik-ngulik supaya fisika material itu juga mencari material ini. Jadi belajar fisika material itu jangan cuma material itu, coba kombinasi, ya. Nah, salah satunya adalah kita belajar dari masa lalu. Yaitu dulu ketika radiografi mulai dikenal, itu adalah ada namanya BGO CDW4, itu powder. Ya. Kemudian ada AGBR yang kemudian dicampur di selulosa, itu untuk mendeteksi film. Jadi kemudian ada NaI-TL dan CSI-TL, itu kristal. Nah, rujukan detektor, semua sistem detektor itu kristal. Ya. Jadi satu, kita sudah pegang itu kuncinya, kristal. Gitu. Kemudian kira-kira material apa yang membentuk kristal? Nah, kita lihat dari sistem periodik. Oh, ternyata kristal itu ada di NaI, ya di golongan 1. Ada Na, ada cesium. Ya, kemudian dia connect ke AGBR, ke unsur halida. Ya. Nah, kemudian ada yang menarik di situ. Ternyata di unsur transisi itu ada namanya high Z semiconductor. Ada gallium arsenide, ya gitu, ya kan di golongan 3, 4 itu kan, dan 5. Itu materialnya. Nah, kalau kita bermain-main di sini, ada gas CR. CR nambah ke sini. Ya, ada CR itu adalah material tungsten, material untuk anoda. Jadi impuritinya CR. Kalau impuritinya tungsten, impuritinya adalah emas. Gimana? Karena apa? Emas itu jumlah elektronnya banyak. Kalau dia ditabrak oleh elektron, berarti kemungkinan tabrakannya kan banyak. Ya, jadi idenya di situ. Berarti dengan hanya menembak dengan sedikit elektron, banyak kemungkinan terjadi X-ray. Gitu. Artinya material sensor itu haruslah jumlah elektron targetnya banyak. Jadi bentuk kristal, jumlah elektron banyak. Ya. Lalu ringan. Nah, ringan supaya dia mudah. Nah, ringan-ringan itu apa? Oh, berarti ada material-material yang mudah dibentuk. Dan sekarang trennya yang saya ikuti, ternyata orang itu mencari di tanah jarang. Ini bisa efisiensinya sangat tinggi. Cuman ini masih berupa serbuk juga. Kalau fluoresen sekarang itu asalnya mungkin 300, 400. Tapi di tanah jarang bisa 500, bahkan bisa 800. Artinya sangat sensitif dia. Detailnya lebih bagus. Tapi tentu saat ini karena dia masih sangat eksklusif, detektornya mahal. Nah, Madinah sudah menggunakan ini. Ya. Jadi saya tidak ingin menggunakan yang di market. Madinah harus step one lebih maju. Ya. Dengan kemampuan lebih maju, mahal-mahal dikit tapi tetap murah. Jadi gimana caranya? Dan kita mengakses teknologi itu. Ya. Jadi itu Mas Adlan. Jadi kita kopi-kopi aja, melihat polanya dulu. Jadi sekarang detektor yang ada apa? Nah, kemudian masih serbuk, bisa nggak dibuat kristal? Kalau orang fisika material, gimana caranya membuat material itu jadi kristal? Paling tidak coating-coatingan dulu deh. Gitu. Di coating-coating dibikin dulu layer-layer, kemudian di sputtering gitu, ya, supaya dia menjadi layer. Nah, di sini ada ahli banyak fisika.
Prof. Solihun, ada Pak Adib, Pak Imam, itu banyak ada. Cuman memang fasilitas nggak ada. Ya sudah minimal riset-riset komputasi dulu deh. Ya, Pak Edi itu gimana cara materialnya magnetik. Ya, magnetik supaya dia terbentuk kristal gitu. Ya, gitu Mas Alan. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Cukup, ada tambahan? Ya. Permisi Pak, jadi kan konsepnya berarti mencari material yang bisa dijadikan kristal ya. Jadi mungkin sedikit sharing-sharing terkait mencari material itu untuk sekarang itu lagi tren AI. Yang biasanya kan AI itu kan mencari material, tapi ada AI yang membuat hipotesa material. Beda, membuat hipotesa material berarti AI itu berpikir ada nggak ya material yang baru gitu. Nah itu mungkin kalau misal itu nama model itu pakai GANS, Generative Adversarial Network. Nah mungkin beberapa orang sudah tahu ya. Nah itu berarti bisa. Jadi kalau saya cerna dari apa yang Prof. Bayu sampaikan tadi, berarti ada peluang ya Pak, kita mencari material apa yang bisa dibuat kristal gitu ya Pak? Ya, ya ya saya sih berharap begitu. Jadi yang penting kita juga berikhtikad untuk mencari, orang lain pasti mencari, jangan bersaing. Ya. Bukan apa ya, kita coba share gitu. Cepat jadinya, karena kalau cepat itu terjadi dan kemudian pabrikasinya menjadi, maka alat radio lagi pasti murah, makin murah. Dan powernya makin rendah. Ya, dosisnya makin rendah. Alat ini akan semakin banyak dipakai di rumah tangga. Colok, sudah keluar X-ray. Jadi kalau kita mau periksa, aku sakit apa tuh hari ini? Juk, itu langsung ketemu. Oh gigiku rusak, gigiku bolong. Sekarang kan kalau gigi Anda bolong, kan harus ke dokter gigi. Padahal Anda bisa pakai cekrek gitu, oh gigi saya bolong, tambal sendiri, pakai tanah liat. Ya misalnya seperti itu. Karena apa? Sudah aman, sudah mudah, sudah seperti alat rumah tangga. Jadi impian saya seperti itu. Jadi jangan kita menjadi takut dengan radiologi, menjadi takut dengan sinar X, sehingga kita jadi nggak bisa belajar karena takut dulu. Ketakutan adalah musuh terbesar di dalam akademik. Ya, kita menjadi tidak ingin belajar karena kita takut salah, takut tidak dapat A, takut dimarahi dosen, takut pokoknya kalau memang nggak bisa ya sudah nggak bisa, tapi berusaha terus. Saya kira itu metode pembelajaran yang menurut saya membuat mahasiswa tidak stres, dosennya juga tidak stres. Jadi kalau mahasiswanya nggak bisa kan dosennya ikut stres ya Pak Bambang. Iya, karena kita sudah ngajari 14 minggu, kok mahasiswanya kok semua nilainya, kan gitu. Kok nggak ada yang bisa jawab, gitu. Ya, itu juga bikin stres dosen. Bukan berarti mahasiswanya bodoh, pasti ada masalah dengan dosennya. Jadi dosennya harus berkaca juga. Ini kok mahasiswa saya kok nggak bisa jawab ya? Gitu ya? Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, barangkali secara online ada yang resen Pak? Kalau belum, kita lanjutkan diskusi. Izin bertanya nih. Izin bertanya untuk kami yang berada di daerah perbatasan RI, RDTL yang minim akses teknologi radio, kira-kira pengembangan yang bisa dilakukan seperti apa? Oke, ini dari Mas Gede Arya Wiguna ya. Ya, Mas Gede Arya, Anda bertanya tentang berada di perbatasan ya, jauh. Maka yang mungkin dilakukan adalah alat radiologi seperti yang sekarang juga bisa, cuma dia harus dikendalikan satu, dia terkoneksi dengan internet, ya. Kedua, kita terapkan IoT, ya. IoT kita kontrol dari Jogja, pasang alatnya di sana, sepanjang ada internet kita kontrol dengan Jogja. Kemudian kalau radiolognya nggak ada ya kita bantu dengan
AI dulu, artificial intelligence, untuk melakukan analisis sebelum kemudian masuk ke dokter radiolog. Yang keempat, kalau radiografernya nggak ada ya pakai IoT. Ya, kita kendalikan. Kalau misalnya itu alatnya berbahaya, ya harus dibilang nggak berbahaya dulu. Ya, karena kalau kemudian orang desa ini alatnya berbahaya, akhirnya kan nggak jadi dikirim ke luar negeri. Nggak jadi dikirim ke batas, alat ini berbahaya. Jadi nanti siapa yang tanggung jawab di sana? Sudah ada orang fisika di Timur Timur, ada orang fisika di Kupang, ada orang fisika di... Jadi cek. Jadi jangan ditanya radiografernya ada enggak, fisika mediknya ada enggak. Tanya apakah di sana ada orang fisika tidak. Ya, apakah di departemen di Undana ada orang fisika enggak? Ya. Di Untim ada enggak? Itu ya. Jadi yang dicari adalah fisika, karena fisika bisa disuruh-suruh, ya. Karena dia tidak masuk di dalam lingkaran itu, ya. Gitu Mas Gede. Jadi Madinah sudah mendesain alat itu begitu. Bahkan alat itu bisa mendapatkan gambaran bahwa begitu citra itu diperoleh, dia bisa disimpan di cloud. Jadi tidak perlu ada data di mesin. Jadi radiolog bisa mengambil dari mana-mana, ya dia dari rumah menganalisis, tidak perlu ke perbatasan. Jadi mungkin radio Esperadnya ada di Yogyakarta, dia bisa melihat itu. Jadi memang ini akan saat ini masih dikendala oleh peraturan Permenkes nomor 24 tahun 2020. Jadi dengan tuntutan ini, maka tentu kita berharap bahwa peraturan akan menyesuaikan. Pertama, jangan lagi, artinya definisi keamanan radiasi itu harus didefinisikan ulang. Kemudian regulasinya juga didefinisikan ulang. Ya, karena trennya cenderung mengarah ke energi rendah, dosis rendah. Karena sensitivitas detektornya juga semakin tinggi. Jadi itu. Jadi jangan membuat peraturan yang membuat kita itu jadi takut gitu. Jadi kembalikanlah radiologi itu ke fisika. Berikan kami orang fisika kebebasan untuk melakukan penelitian dulu. Karena Mbah Ronsen juga dulu nggak ada itu yang ngatur riset, istrinya difoto aja begitu. Sekarang aja kemudian harus pakai aturan, harus pakai radiasi begitu. Karena ini pakai radiasi harus dilindungi. Jadi itu harus dilihat. Saya sudah berapa kali ya di radiografi. Perasaan tenang-tenang aja sampai saat ini. Ya mudah-mudahan virus-virus yang ada di badan saya itu mati semua karena kena X-ray. Ya. Jadi saya mengorbankan diri saya, faktanya ya Tuhan masih memberikan saya kesehatan. Ya. Jadi begitu ya. Jadi karena saya tidak takut tetapi juga saya tidak menggampangkan, gitu ya. Saya tidak menggampangkan peraturan, saya tidak menggampangkan bahwa ini, tetapi saya ikuti, tetapi saya juga ukur. Ikuti peraturan, nyatanya kita mengikuti. Begitu? Terima kasih. Terima kasih. Mengenai materi ya nanti bisa diberikan. Saya terbuka materi ini untuk teman-teman untuk diterima nanti. Mungkin Departemen Fisika bisa nge-share ya, atau request ke saya. Gitu. Terima kasih Pak Bayu. Ini masih 10 menit kami ya. selesaikan 10 menit. Barangkali ada rekan-rekan yang masih mau tanya. Sebelum itu saya dulu ya. Saya dulu ya. Bukan bertanya, hanya menyarankan kepada Prof Bayu karena ini kan hilirisasi itu dekat sekali dengan pengguna ya, pemakai gitu. Harapan saya itu kan seperti pabrik biskuit ya Pak Bayu. Itu istilahnya saya memproduksi biskuit, kamu punya duit berapa saya bisa melayani. Ada yang pakai
wadah yang besar, ada yang kecil, ada yang Rp1.000 pun bisa beli. Barangkali ini produk dari Prof Bayu itu ada yang bisa dibikin minimalis murah gitu, bisa untuk gigi ya. Kalau gigi kan nggak perlu ya Pak, nggak perlu yang advance. Mungkin hanya kan untuk melihat motret akar gigi itu yang layak dicabut atau tidak gitu. Apakah kira-kira harapan saya itu bisa terjadi? Jadi ada yang mahal maju, ada yang memang sesuai kebutuhan yang tapi murah gitu loh. Jadi bisa banyak pengguna gitu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Kalau tadi saya sudah menyarankan membuat alat pesawat X-ray atau mesin X-ray itu untuk radiologi, lihat-lihat. Satu, tujuannya untuk apa? Objeknya apa? Kalau untuk gigi, oh cukup segini. Untuk mame segini. Itu dulu. Lalu apa X-ray-nya? Mesinnya apa? Terus detektornya apa? Jadi jangan multipurpose. Jadi memang tujuannya karena kita tahu fisika, oh kalau anak ini batasannya di sini, ini batasannya di sini. Ya, jadi itu aja Pak. Kalau untuk melihat detail itu nanti akan ketahuan. Ya, nah, kalau memang misalnya di mulut itu kan akar gigi, gusinya tampak, tapi tulangnya tampak. Atau sebaliknya, kita nggak butuh gambar giginya karena itu tulang. Ya kita butuh jaringan lunaknya. Maka harus ada cara untuk membuat image di mana image fusion misalnya di situ yang hard itu hilang, tinggal yang lunak saja. Dan itu sudah ada teknologinya dari dulu bernama X-ray. Ya, jadi dapat jaringan lunaknya. Jadi yang keras-keras hilang. Teknologi sudah ada, apalagi sekarang sudah digital. Ya, dulu masa analog aja sudah bisa. Jadi itu ada, ya. Tinggal mau saya pingin jaringan lunaknya hilang, yang keras saya nih. Bagaimana dari radiografi paru-paru kita bisa melihat jantungnya. Sekarang kan untuk foto torak yang dicari adalah paru-parunya doang. Padahal di situ ada gambar jantung. Gimana kemudian kalau paru-parunya kita hilangkan, tulang-tulangnya kita hanya dapat, kita mau cari jantungnya dengan alat chest X-ray, radiografi torak. Jadi itu perlu pembelajaran, perlu proses-proses riset untuk mengidentifikasi itu. Ya, gitu ya. Gitu Pak Bambang. Ini ada pertanyaan ini. Oke, monggo. Dari Pak Ahmad Hindansyah. Ya, Pak Ahmad, izin bertanya Prof, bagaimana kita bisa memvalidasi gambar radiografi atau tomografi menggunakan X-ray? Misalnya mengenai ukuran gambar hasil dari mesin radiografi dan tomografi. Nah, ini karena ini pekerjaan fisika, jadi kita kan harus tahu areanya. Kita tentu pertama kali menggunakan namanya AKI. Jadi menggunakan metode standar seperti misalnya yang kita gunakan pada ini. Jadi kita menggunakan ini. Nah, ini. Jadi ini ada ketebalan, ada kontras, ya kita bikin. Ya kita bikin lagi apa yang diperlukan kalau supaya bisa ukur. Faktanya di alat Madinah itu kita sudah bisa mengukur dimensi. Ya. Kita sudah menerapkan kalibrasi di situ. Nah, bagaimana menggunakannya? Ini karena belum ada permintaan, ya belum dikeluarkan. Jadi karena itu perlu konvensi, perlu konsensus. Ya, jadi kita sudah bisa mengukur diameter objek. Kita menetapkan ketebalan. Ya, ketebalan sudah kita tentukan ketika yang kita ukur adalah koefisien atenuasi linier. Bukan gray level, ya. Karena kita orang fisika, kita mau strict di situ dulu. Kalau permainan digital itu, ya itu ada bagian dari komputer. Itu dari upaya untuk melakukan image processing. Jadi memvalidasinya adalah menggunakan standar-standar yang memang kita buat. Di mana di situ ada alat ukur volume, ada ukur luas, ada alat ukur panjang.
Itu Pak. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Izin pertama, apakah berpeluang jadi bagian fisikawan medis seperti teknik nuklir? Oh, izin pertamanya Mbak Sarah, oke, sebentar ya. Gimana Mbak Imelda? Imelda kayak yang tanya ini. Bukan. Apakah izin pertama fisika UGM apakah berpeluang jadi bagian fisika medis AFISMI seperti di teknik nuklir? Wah, KO Mbak Sarah Aljanah ya. Oh kalau peluang sih bisa aja, tapi itu bicara nanti dengan departemen aja. Jadi saya tidak punya kewenangan karena kalau kelembagaan ya kelembagaan. Jadi kalau saya pribadi dari dulu yang ngikut aja sama pimpinan. Karena alat radiologi sekarang ini kalau perlu saya masuk pari juga bisa. Jadi semua boleh nggak jadi Ikatan Dokter Indonesia Spesialis Fisika. Kan sebenarnya kalau institusinya mengatakan itu bisa, bisa. Ya, tapi pertanyaan saya sebenarnya ketika kita membentuk society, himpunan, itu apa yang kita perjuangkan? Itu aja. Nah, apakah AFISMI, IKATMI, ID, dokter itu mau membuat menjadi dekku, dekmu, deknu ini kalau enggak ini enggak gitu, ya kan? Padahal fisika itu di mana? Ya, radiologi itu ilmunya fisika. Oh ini orang fisika. Nah, selama ini kalau kami perjuangkan itu otomatis radiografer itu harus kita level D3 misalnya. Ya itu perjuangan panjang, ya. Jadi saya bukan apa-apa, jadi itu nanti konsorsium aja, jadi konsensus. Sedang berproses, Pak. Nah, berproses, jadi makanya dari dulu saya adalah orang yang pertama yang tidak setuju ada fisika medik di fisika, ya, karena dia S1, tapi kalau S2 itu oke. S2 Pak. S2. Ya. Jadi kalau S2 S1-nya teknik, fisika medik oke. Teknik nuklir S1. Nah, ya. Jadi itu ya. Jadi harus diperjuangkan di situ sehingga kalau kita mengajari orang betul-betul karena pertama ya ada bukti. Ada yang memang dikerjakan. Jadi kalau ngajari buku saja ya seperti itu jadinya kita hanya dapat pinternya tapi cerdasnya nggak dapat. Perusahaan pengurusan jasa pembayaran. Ada apanya? Oh ya, barangkali ada satu lagi dari mahasiswa yang hadir. Oke, silahkan. Kira-kira 1-2 menit. Perkenalkan, nama saya Widi dari Doktoral Fisika, juga promotornya Prof. Bayu. Ya, pertanyaan saya sederhana aja, Prof. Nanti kan kalau saya udah lulus pasti kita akan kembali ke UNIF selain UGM ya. Nah, itu bagaimana pengalaman Prof. Bayu awal mula tantangannya dalam penelitian tentang radiografi ini. Karena kan juga kita sulit karena kan harus izin Bapeten dan lain-lain seperti itu. Mungkin pengalaman saat awal mula Prof. Bayu mengawali penelitian tentang radiografi ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dan ini saya tambah sedikit. Ini dulu Prof. Kos, terus Prof. Bayu, ada Pak Waskito almarhum, tapi belum ada kelanjutannya. Mohon persiapkan untuk kelanjutan alat yang sudah sedemikian gede. Kalau tidak ada generasi penerusnya kan teman-teman. Aturun, monggo. Ya, pada dasarnya kalau fisika medik maupun keterusannya di fisika itu mengikuti aturan. Ya, mengikuti aturan. Kalau memang Departemen Fisika mau mendirikan S2 Fisika Medik, ya ngikut aja. Nanti adik-adik yang baru lulus ini mau jadi dosennya ya, terima kasih. Jadi itu nanti yang bayar siapa ya? Ya adik-adik harus cerita gitu. Nah itu pertama. Yang kedua, kalau ingin mengembangkan, maka pertama yang paling penting adalah ya istilahnya apa ya? Labrak dulu. Dulu kan kami melakukan penelitian melabrak peraturan. Nah setelah itu
Bapeten datang ngasih stiker merah ke laboratorium kita. Jadi kami tidak boleh melakukan riset. Ya sudah ikuti aja. Akhirnya sekarang udah dapat stiker hijau jadi bebas. Jadi ikuti dulu peraturan. Kalau nggak bisa diikuti ya labrak aja dulu. Yang penting ada yang contohnya, yaitu Departemen Fisika. Jadi kadang-kadang yang penting safety itu penting. Kemanfaatan itu penting. Jadi kalau Anda melakukan riset, manfaatnya apa toh? Yang kedua, safe nggak untuk kita? Ya. Kemudian manfaatnya apa? Kemanfaat kalau memang itu kemanfaatnya lebih tinggi ya sudah lakukan aja. Radiologi itu adalah kemanfaatan sangat tinggi. Ya, dia akan bisa mendeteksi kesehatan masyarakat. Jadi mimpinya saya dengan membuat alat radiologi yang tanda petik kompetitif itu, bukan murah ya, kompetitif. Jadi itu supaya alat ini bisa dipakai di mana-mana. Jadi impian saya satu ketika alat X-ray itu sudah ada di rumah. Tinggal periksa aja, cekrek itu. Saya sakit gigi ya, cekrek bolong giginya. Jadi seperti halnya blood pressure. Jadi alat-alat medis seperti itu. Jadi bisa nggak seperti itu? Trennya bisa. Karena powernya sudah rendah, dosisnya sudah rendah, detektornya sangat sensitif. Gitu. Kapan itu terjadi? Ayo kita riset mulai sekarang. Jangan sampai ketika alat itu ada, kita gedagapan lagi. Ditanya, bisa nggak bikin X-ray? Nggak bisa, padahal X-ray itu teknologi sudah tahun 1895. Udah lebih daripada 1/4 abad. Kok belum bisa? Detektor juga sudah nih. Kita banyak sekali fisika material, tapi nggak ada yang bermain-main di detektor. Gitu ya. Jadi mari kita ini sangat membantu, kemanfaatnya sangat tinggi. Ya. Kira mulainya niru Mas. Niru aja kalau perlu alatnya saya kirim alatnya ke sana. Yang penting bayar. Dan pasti bisa dibeli karena memang kemanfaatannya ada. Gitu. Terima kasih Prof. Bayu yang sudah mendukung adanya S2 Fisika Medis dan dengan harapan nanti generasi penerusnya Prof bisa menyukseskan apa yang sudah dicapai yang sudah begitu besar ini. Barangkali berhubung waktu juga yang sudah cukup dan untuk informasi lebih lanjut bisa dengan Prof. Bayu secara informal dan PPT-nya jangan lupa Prof. Bayu untuk dikirim ke Devis grup. Oh sudah ya. Untuk yang rekan-rekan mahasiswa bisa kontak kami atau Prof. Bayu bisa kita bisa share. Artinya sudah dapat izin dari yang empunya gitu Ya, dengan demikian saya kira untuk seminar Rebon bidang fisika terapan kita akhiri hari ini dan kita jumpa lagi minggu depan untuk topik yang lain. Salam sehat dan salam happy dan salam sukses selalu. Dan terima kasih dari online seluruh Indonesia yang sudah ikut hadir pada acara hari ini. Terima kasih, kita akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih semua, terima kasih.